Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kamu harus siap-siap karena akan ada sesuatu yang akan terungkap sebentar lagi. Seperti apakah itu yang akan terbaca, kita akan coba cek. Tapi ingat buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan shower kartunya. Cek untuk energi kamu di sini, apa yang akan terungkap sebentar lagi. Dan ingat, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, ini ada completion, rejection, bittersweet, self-worth, dan fight. Wow. Teman-temanku, ini akan terungkap ya di dalam waktu dekat ini. Ya, mungkin kamu akan mengalami suatu kesedihan, mengalami suatu kekecewaan gitu ya. Tapi kamu jangan mikir yang negatif dulu ya, jangan baper dulu gitu ya. Karena bisa jadi kesedihan ini adalah awal bagi kamu untuk menemukan kebahagiaan. Oke, jadi mungkin beberapa dari kamu akan meninggalkan nih seseorang yang mungkin tidak layak atau tidak bisa diandalkan. Kamu sudah lama menjalin satu hubungan, mungkin dengan pasangan kamu atau dengan teman-teman ya. Ternyata mereka semua itu toksik. Ternyata mereka itu semua memanfaatkan kamu. Ya. Kebaikan kamu itu disalahgunakan oleh mereka. Sehingga membuat kamu kayak ngerasa sedih. Kayak merasa ini sudah berakhir, ini semua sudah selesai gitu loh. Karena kamu sudah pernah mencoba untuk bertahan ya, bertahan di dalam hubungan itu. Tapi ternyata kamu makin sakit, kamu mencoba bertahan dan berharap dia berubah gitu loh. Atau teman-teman kamu ini berubah, ternyata tidak. Bahkan kamu udah berkali-kali mencoba atau berusaha ya, tapi tetap juga nggak ada. Dan akhirnya ya semua selesai. Kamu mencoba untuk mengambil kesimpulan ataupun mengambil keputusan begitu ya, untuk meninggalkan mereka atau menjaga jarak atau menarik diri. Karena aku melihat di sini ada rejection. Kamu menolak ya, menolak saat ini kamu bisa untuk menolak mereka, menolak ajakan mereka. Banyak sih mungkin mereka itu kayak, yuk kita buka usaha ini yuk kita berbisnis ini yuk gitu ya. Atau banyak ajakan-ajakan mereka ke kamu, tapi kamu menolak mereka. Kamu perlu menolak mereka di sini. Karena ini terungkap. Sejak apa? Sejak mungkin kamu yang punya masalah. Sejak kamu mungkin butuh mereka. Ternyata mereka tidak pernah memprioritaskan kamu. Dan mereka tidak pernah menganggap kamu itu sebagai teman ternyata. Atau sebagai pasangan. Ya, karena selama ini mungkin mereka itu sangat ketergantungan sama kamu. Kenapa? Dari segi finansial. Kamu yang sukses mungkin, kamu orang yang baik, kamu orang yang mungkin berduit gitu ya. Ya muncullah pikiran-pikiran negatif mereka bahwasanya untuk memanfaatkan kamu. Nah, di saat kamu butuh bantuan, di saat kamu mungkin terluka, di saat kamu punya masalah dari segi keuangan, mereka mungkin pada menjauh, mereka menolak kamu. Ini bisa vice versa ya. Atau kamu yang menolak mereka. Ya, karena kamu juga ngerasakan di saat aku butuh mereka, mereka kemana? Nah sekarang di saat mereka butuh kamu, ya bukan kamu membalas ya, tapi kamu menjauhkan diri kamu dari orang-orang yang mungkin menyakitkan. Jadi harusnya mungkin ya, nah kamu terkadang mikir juga sih, aku jahat enggak ya? Kayaknya aku enggak tega deh. Aku gitu loh. Jadi di sini kamu harus tegas gitu loh. Kamu harus bisa kayak tega juga. Kamu nggak bisa. Boleh kita berbuat baik, tapi mungkin dengan orang yang tepat. Kalau seandainya seseorang yang mungkin hanya memanfaatkan kamu juga rugi. Pahalanya juga nggak ada gitu loh. Apalagi kalau kamu nggak ikhlas. Kalau kamu ikhlas sih pahalanya juga ada ya.
Semoga aja Tuhan mendengar ya. Jadi di sini aku melihat mungkin apa kamu mikir gitu ya, kalau yang aku bantu ya udah, biarin, aku ikhlas. Nah, mungkin dengan keikhlasan kamu itu semuanya mungkin akan apa ya, akan mendapatkan balasan mungkin dari Tuhan gitu loh. Pasti ada karma baik untuk kamu. Aku merasakan di sini. Oke? Nah, jadi inilah terkadang kita anggap seorang teman yang mukanya manis, baik begitu ya. Ternyata di belakang kita itu menikam kita. Oke? Nah, jadi disinilah yang benar-benar membuat kamu kayak ngerasa aku harus tegas gitu loh. Jadi jangan rapuh di sini ya. Oke? Nah, di sini ada bittersweet. Ya. Ada manis, ada pahit manis gitu loh. Dan kehidupan ini kamu rasakan. Tapi keadaan yang lebih baik ini mungkin akan segera hadir ya dalam hidup kamu. Mungkin sebentar lagi kamu akan merasakan manisnya kehidupan ini. Walaupun tadinya kamu pernah dilukai, walaupun kamu pernah dikhianati, tapi pada akhirnya kamu akan menemukan seseorang yang mungkin ya akan benar-benar tulus kepada kamu. Oke? Nah, jadi kamu di sini juga tidak akan menyangka, terungkaplah mungkin ada seseorang yang selama ini perhatian kepada kamu, padahal kamu tidak pernah memperhatikan dia, atau bahkan dalam pikiran kamu juga tidak pernah tersave gitu loh seseorang ini. Ternyata tiba-tiba orang yang dulunya mungkin kamu tidak mengenal dia ataupun apa, dia bisa baik ke kamu. Itu yang membuat kamu kayak ngerasa di saat keadaan aku tidak baik, hadir seseorang. Mungkin ini juga sebuah karma baik yang kamu dapatkan. Karena di saat kamu mungkin terintimidasi, atau kamu dikecewakan, atau kamu dimanfaatkan, disitulah kamu coba untuk berdoa kepada Tuhan, meminta kebaikan-kebaikan. Dan apa yang terjadi? Ya, Tuhan mengirimkan seseorang yang sangat penting di dalam hidup kamu di sini. Ya, kamu harus benar-benar jaga ini, kamu benar-benar rawat hubungan ini. Semoga nantinya ya kamu akan benar-benar bisa menemukan kebahagiaan yang sejatinya. Oke. Nah, di sini ada self worth. Sebuah harga diri atau sebuah kedudukan ataupun sebuah apa ya? Mungkin dalam waktu dekat ini akan terungkap. Mungkin kalau di dalam dunia pekerjaan kamu akan menduduki sebuah jabatan, akhirnya promosi jabatan kamu itu akan benar-benar diterima, atau kamu yang ikut P3K atau CPNS ya, semoga aja kamu akan mendapatkan kursi ini ya. Semoga, aminkan. Karena aku melihat di sini kamu sudah mulai mencoba, ada juga sih beberapa dari kamu mencoba fokus kepada diri sendiri. Kamu misalnya punya masalah gitu ya, mungkin dalam percintaan. Jadi saat ini kamu lagi fokus nih, aku lagi fokus kepada tujuan aku, mungkin untuk pekerjaan atau untuk karir aku. Jadi kamu tidak mikirin cinta, apalagi kamu saat itu lagi disakiti. Jadi kamu mencoba untuk sendiri, mencoba untuk self love, dan ternyata di self love-nya kamu dapatkan ini sebuah penghargaan untuk diri kamu. Ya, kamu benar-benar kayak bahagia sekali menemukan ini. Ya. Oke, jadi sebenarnya di balik kesedihan itu pasti akan ada kebahagiaan. Jadi kamu jangan khawatir. Ini ada faith, sebuah kebenaran ya. Bahkan Tuhan selalu menuntun kamu. Tuhan selalu menjaga kamu. Ya, kebenaran itu terungkap mungkin dalam waktu dekat ini kamu menyadari, oh aku selalu dijaga loh dari orang-orang jahat. Kenapa Tuhan mungkin menemukan aku dengan orang yang ini gitu loh. Karena orang itu agar aku bisa lebih dewasa, agar aku lebih bisa selektif nantinya gitu loh. Dan kenapa Tuhan memberikan masalah kepada aku? Kenapa aku dijauhi dari orang ini? Kenapa aku kecewa oleh orang ini gitu ya? Ternyata Tuhan menjauhkan aku dengan cara begini. Dia tidak layak buat aku. Dia bukan yang terbaik buat aku. Jadi kamu ngerasakan hal itu. Oh, ternyata ini loh tujuan Tuhan memberikan kesedihan kepada aku. Ada suatu hal yang baru yang mungkin akan aku terima. Seseorang kah itu ya, orang yang benar-benar bisa menerima aku apa adanya, orang yang bisa menghargai aku. Itu yang kamu rasakan. Ternyata rasa syukur kamu itu benar-benar kamu rasakan banget. Akhirnya kamu bersyukur dengan masalah yang terjadi itu. Kamu tidak menyesal, kamu tidak mengeluh di sini. Kebanyakan orang kan mengeluh nih, ya kenapa sih aku menemukan masalah ini? Nah, tapi coba pikirkan oleh kamu ya, sebenarnya di balik masalah tersebut ada suatu hal yang indah yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Jadi
Jangan berburuk sangka ya kepada Tuhan. Karena di sini aku melihat kamu akan menemukan jalan, kamu akan menemukan suatu kebenaran, kamu akan benar-benar menemukan sebuah kebaikan-kebaikan di sini dalam waktu dekat ini. Apapun itu, sesuaikan dengan case-nya kamu yang saat ini yang terjadi pada kamu. Apakah kamu ada masalah dalam segi hal apa gitu ya. Semoga itu akan mulai membaik. Ya. Oke, kita akan coba lihat dari kartu tarot. Apakah yang akan terbaca di sini? Oke, teman-temanku. Fokus kepada kartu ini. Apakah yang akan terbaca? Ya, udah muncul langsung nih. Ada Five of Pentacles. Nah, benar kan? Aku melihat di sini, kita klarifikasi dari kartu-kartu oracle ini ya. Bahwa saja kenapa kamu ngerasakan adanya kehilangan atau apa. Di sini kamu begitu sengsara ya. Sengsara karena ada suatu hal mungkin dari masalah keuangan. Ini benar-benar hancur. Kamu stuck ya. Mungkin kamu kehilangan pekerjaan, kamu kehilangan bisnisnya kamu. Mungkin banyak yang menipu kamu, yang banyak menghancurkan bisnisnya kamu. Tapi di balik itu semua, kamu akan mendapatkan mungkin yang lebih baik. Ya. Di sini ada fact, suatu kebenaran. Apalagi di sini, kamu akan menemukan sebuah jati diri kamu, ya. Sebuah kehidupan kamu. Bahwasanya kamu tinggal untuk menduduki apa yang saat ini sudah disiapkan oleh semesta. Oke. Apalagi? Ada Knight of Pentacles. Nah, benar. Kamu harus berhati-hati. Di saat kamu menemukan sebuah jalan, sebuah peluang, ya kamu harus berhati-hati. Jika kamu tidak bisa memanfaatkan dengan baik, maka peluang ini akan habis, akan hilang dengan sendirinya. Ya, dan kamu juga harus benar-benar berpikir secara logika. Oh, kalau kesempatan ini yang harus aku lakukan apa ya? Jadi itu, ya intinya jangan gegabah gitu loh. Ya, ada King of Pentacles. Nah, benar-benar di sini kamu akan menjadi seorang raja yang memiliki semuanya. Arti kata kamu ini mapan, kamu ini bisa sukses, kamu bisa mewujudkan apapun sesuai dengan impian kamu. Ya, karena Tuhan di sini selalu menjaga kamu, selalu menuntun kamu. Walaupun kamu ditemui dulu dengan suatu kesedihan, suatu kekecewaan, suatu kesengsaraan, namun pada akhirnya kebahagiaan akan kamu miliki segera dalam waktu dekat ini. Ya. Ini ada Ace of Wands. Ace of Wands ada sebuah tindakan yang mungkin sesuai lah. Mungkin aku harus bertindak seperti ini, aku harus melakukan ini, sehingga akhirnya kesempatan itu muncul gitu loh. Ya, jadi benar-benar kamu kayak ngerasakan banyak kesempatan dan peluang yang kamu miliki di saat kamu merasa kehilangan, kamu merasa sedih, kamu ngerasa kayak wah semua ini udah selesai nih gitu. Padahal belum selesai. Ini adalah awal bagi kamu gitu loh, untuk memulai segala sesuatu itu. Yang penting kamu mau action. Ya, actionnya ini harus mau begitu. Oke. Di sini ada The Hangman. Nah, benar, kamu bisa berubah semuanya. Bisa merubah keadaan, merubah kondisi kamu, merubah hati dan pikiran kamu ya. Kamu bisa mengontrol semuanya sehingga akhirnya hidup kamu itu tertata rapi ke depannya. Kamu terplanning gitu loh. Ya, kamu bisa menata kembali ya kehidupan kamu. Intinya masa depan yang kamu persiapkan dari sekarang itu benar-benar itu udah terplanning. Ya, ini yang terungkap. Semoga aja apapun yang terjadi di masa lalu, kamu jadikan sebuah pelajaran. Dan itu nantinya akan bisa membawa kamu kepada masa depan yang lebih cerah. Oke, terkadang kita merasakan ini sebuah cerita ya. Tetapi sebenarnya, ya kalau kita ambil positifnya, ya aku harus berusaha gitu loh. Aku harus ikhlas. Aku harus berdoa kepada Tuhan. Karena dengan begitu hidup kita akan tenang. Jadi intinya kita tidak bisa hanya mendengar oh semoga terjadi tanpa kita action, itu nggak ada gitu loh. Jadi kita harus action dulu nih, baru kita mendapatkan apa-apa yang menjadi kebahagiaan kita. Oke? Ada Eight of Cup. Nah sekarang mungkin ya dalam waktu dekat ini kamu akan benar-benar bisa melupakan masa lalu. Walaupun tadinya awalnya kayak sulit banget gitu ya, makanya mungkin sampai kamu trauma juga. Kamu sulit melupakan masa lalu yang begitu menyedihkan, menyakitkan ya. Namun pada akhirnya kamu bisa melupakan masa lalu. Makanya di saat kamu sudah tidak fokus kepada masa lalu, disitulah perubahan itu terjadi. Kamu mulai menemukan kesempatan dan peluang ya. Kamu mulai menemukan hal-hal baru di sini dan itu kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Ya, terjadilah suatu perubahan pada hidup kamu. Ya, pastinya akan jauh lebih baik ke depannya. Aminkan ya semuanya. Walaupun terkadang kita tidak bisa memiliki perubahan ini secara instan, pasti butuh proses. Ya, nikmati proses itu. Seiring waktu berjalan, ya kita terus juga berdoa dan berusaha.
Semoga Tuhan selalu memberikan jalan keluar kepada kita ya. Oke teman-temanku, semoga bermanfaat. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Semoga terhibur ya. Sampai ketemu lagi, dadah.